Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak saleh-salehah. Pagi ini kita akan belajar PPKN di tema 2 subtema 4, yaitu tentang manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah, mengenal profesi di sekitar kita, dan tugas yang kita lakukan di lingkungan sekolah. Yang pertama, manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar hak dan kewajiban. Apa itu hak? Segala sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban, segala sesuatu yang kita laksanakan. Nah, selain itu, sekarang kita belajar tentang berbagi peran. Misalnya, kalian punya hewan peliharaan di rumah. Kewajiban kalian apa terhadap hewan itu? Merawatnya. Kewajiban kita itu merawat hewan peliharaan kita. Lalu hak kita yang kita dapat apa? Kita itu bisa memiliki hewan yang sehat, terhindar dari penyakit. Lalu cara kita merawat hewan itu kita bisa berbagi peran dan berbagi tugas. Ada mungkin yang bagian memandikan hewannya, ada yang bertugas memberi makan, ada juga yang bertugas membersihkan kandang. Kita berbagi peran. Lalu manfaat berbagi perannya apa? Yang pertama, jelas pekerjaan lebih cepat selesai, pekerjaan lebih ringan, memupuk rasa kebersamaan, dan mempererat hubungan baik antar anggota keluarga. Lalu, biasanya kita kan setelah keluar dari rumah bertemu dengan banyak orang. Bertemu dengan orang berbagai profesi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ustazah tanya, apa itu profesi? Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi itu punya tugas dan peran yang berbeda-beda. Contoh profesi yang sering kita temui sehari-hari yaitu guru, pedagang, petani, peternak. Sekarang guru dulu. Guru itu memiliki peran dalam mendidik generasi penerus bangsa di sekolah. Tugas guru itu mengajar, membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Kalau pedagang buah, apa kewajibannya? Yaitu menjajakan buah. Agar apa? Jadi orang yang membeli buah itu bisa sehat karena tubuh kita juga memerlukan buah agar tetap sehat, agar mendapatkan vitamin. Lalu kalau seorang petani, tugas dan perannya menanam padi. Setelah padi ditanam, dipanen, kemudian diolah jadilah beras. Beras kita beli, dimasak jadi nasi. Nasi bisa kita makan. Nah, itu peran seorang petani. Nah, kalau peternak, contoh peternak ayam. Orang yang peternak ayam pasti kan ayamnya bertelur. Bisa kita manfaatkan. Jadi peternak itu menjual telurnya. Telurnya kita beli, kita masak. Nah, itu bermanfaat untuk kita. Kita bisa sehat, kita bisa mendapatkan keuntungan dari memakan telur. Selain tugas kalian di rumah, kalian juga punya tugas di lingkungan sekolah. Apa tugas kalian di lingkungan sekolah? Sebagai seorang siswa, yang pasti belajar dengan tekun, bisa melaksanakan piket kelas, dan ikut menjaga kebersihan sekolah. Tugas kalian dengan tugas Ustadz Ustazah itu berbeda. Kalau Ustadz Ustazah tugasnya mengajari kalian, iya toh? Nah, selain itu, perannya juga berbeda-beda pembagian peran. Ada yang bertugas di kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6. Sekarang Ustazah tanya, kira-kira kalian hafal tidak nama-nama Ustadz Ustazah dari kelas 1 sampai kelas 6? Coba Ustazah bantu ya. Ustazah kelas 1 Abu Bakar As-Siddiq namanya Ustazah Santi. Kelas 1 Abdurrahman namanya Ustazah Lia. Ustazah kelas 2 Umar bin Khattab Ustazah Mala. Kelas 2 Said bin Zaid Ustazah Umi.
Nah, kelas 3 Usman siapa namanya? Ustazah Nia. Nah, kalau kelas 3 Abu Baidah Ustazah Farah. Kelas 4 Ali bin Abi Thalib Ustazah Nurul. Kelas 4 Tolhah itu Ustazah Mai. Kelas 5 Sa'ad bin Abi Waqqas itu Ustadz Dian. Dan kelas 6 Zubair itu Ustadz Lutfi. Nah, itu pembagian tugas Ustadz Ustazah. Nah, selain itu, selain guru, ada juga guru bahasa Arab. Ada Ustadz Muhtas dan Ustadz Rosyad. Guru PAPP ada Ustazah Nila dan Ustazah Hamidah. Guru PJOK ada Ustazah Dini. Dan bahasa Inggris ada Ustazah Olive. Dan Ustazah Jazin tugasnya apa? Ustazah Jazin itu sebagai tenaga administrasi, tugasnya membuat data-data, memasukkan data kalian di Dapodik. Nah, itu seorang tugas Ustazah Jazin. Jadi semua ustadz-ustazah mempunyai tugas dan peran yang berbeda-beda. Kemudian kalau Ustadz Umum tugasnya apa? Beliau sebagai apa? Sebagai kepala sekolah. Perannya memimpin sekolah. Jadi mengatur jalannya sekolah harus seperti apa biar lebih baik ke depannya. Dan Ustazah Nur itu bertugas sebagai bendahara yang mengatur keuangan sekolah. Nah, itu penjelasan dari Ustazah. Semoga bisa dimengerti ya. Tetap semangat anak solih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.